Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rezeki dan karunia-Nya sehingga kita masih merasakan nikmat sehat, sehingga kita masih bertemu lagi dengan bulan Ramadan dengan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam mari kita curahkan pada baginda besar, baginda agung, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentu saja kita harapkan syafaatnya di akhirat nanti, amin. Para hadirin, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sebuah kultum dengan tema bagaimana agar puasa kita tidak sia-sia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, bahwasanya di bulan Ramadan ini setiap muslim memiliki kewajiban untuk menjalankan puasa dengan menahan lapar dan dahaga mulai dari fajar hingga terbenamnya matahari. Namun ada di antara kaum muslimin yang melakukan puasa, dia tidaklah mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja yang menghinggapi tenggorokannya. Inilah yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi rubbu shaimin hadza min siyamil ju'i wal 'atas. Betapa banyak yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga saja. Hadis riwayat At-Tabrani. Apa dibalik semua ini? Mengapa amalan puasa orang tersebut tidak dianggap, padahal ia telah susah payah menahan dahaga mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari? Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar engkau mendapatkan jawabannya, simaklah beberapa pemaparan yang pembahasan berikut yang membuat amalan semua orang menjadi sia-sia. Semoga Allah memberi taufik pada kita untuk menjauhi hal-hal lain. Yang pertama adalah orang yang menganggap biasa bulan Ramadan. Tidak ada yang berbeda seperti bulan yang lain sampai Ramadan berlalu. Tentu ini sebuah kerugian yang besar. Ia tidak menganggap keistimewaan bulan puasa. Ia juga tidak segera melakukan kebaikan. Padahal di bulan suci Ramadan inilah segala pahala dilipatkan datang. Kita lihat kisah para nabi baginda Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdullah bin Umar. Diketahui beliau ini ketika di bulan Ramadan beliau berbuka puasa dengan anak-anak yatim dan kaum miskin karena begitu pentingnya memakan takjil bersama-sama, sampai ia menasihati keluarganya agar melanjutkan tradisinya tersebut. Masya Allah, ini sangat luar biasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya poin yang kedua yaitu berkata dusta atau zur. Inilah perkataan yang membuat puasa seorang muslim bisa sia-sia, hanya merasakan lapar dan dahaga saja. Dari Abu Hurairah Rasulullah alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qawl az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu
Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang ditahannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1903. Apa yang dimaksud dengan az-zur? Imam Masyuti yang mengatakan bahwasanya az-zur adalah perkataan dusta dan memfitnah atau buhtan. Sedangkan mengamalkannya berarti melakukan perbuatan keji yang merupakan konsekuensi yang telah Allah larang. Semoga kita terhindar dari perbuatan atau perkataan dusta ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu yang ketiga, perkataan lahu atau sia-sia dan rafas, kata-kata kotor. Amalan yang ketiga ini yang membuat amalan puasa seorang menjadi sia-sia adalah perkataan lahu dan rafas. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa siyamu minal akli wasyarab, innama syiyamu minal lagwi war-rafas. Fa inna sabbaka ahadun aw jahula alaihi faltaqul inni shaim." Puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja, akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan lahu dan rafas. Apabila ada seorang yang mencelamu atau berbuat usil padamu, katakanlah inni shaim, aku sedang puasa. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hakim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan lahu ini? Dalam kitab Fathul Bari bahwasanya al-lahul kalamil ladzi la aslu lahu wal batil wasyabah. Lahu adalah perkataan sia-sia dan semisalnya yang tidak berfaedah. Lalu apa yang dimaksud dengan rafas? Dalam kitab Al-Fathul Bari mengatakan bahwasanya ويطلق على التعريض به وعلى الفحش في القول. Istilah rafas digunakan dalam pengertian kiasan atau hubungan badan dan semua perkataan keji. Itulah diantara perkataan yang bisa membuat amalan seorang menjadi sia-sia. Betapa banyak yang masih melakukan seperti ini. Begitu mudahnya mengeluarkan kata-kata kotor, dusta, sia-sia dan mengunjing orang lain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang keempat yaitu melakukan berbagai macam maksiat. Melakukan berbagai macam kemaksiatan. Ingatlah bahwa puasa bukanlah hanya menahan lapar dan dahaga saja, namun hendaknya seorang yang berpuasa menjauhi perbuatan-perbuatan yang haram. Perhatikanlah saudaraku, petua yang sangat bagus dari Jabir bin Abdullah berikut. Seandainya kamu berpuasa, maka hendaknya pendengaranmu, penglihatanmu, dan lisanmu turut berpuasa dari dusta dan hal-hal yang haram, serta janganlah kamu menyakiti tetangga, bersikap tenang dan berwibawa di hari puasamu. Janganlah kamu jadikan hari puasamu dan hari tidak berpuasamu sama saja. Na'udzubillah. Hadirin yang satu lagi yang sia-sia puasa, sampai engkau nyaman dan lapar dan dahaga saja, lalu engkau lepaskan pahala yang begitu melimpah dan tak terhingga di sisi Allah Subhanahu wa taala dari amalan puasamu tersebut. Istilah harimu di bulan suci ini dengan amalan yang bermanfaat, bukan dengan perbuatan yang sia atau bahkan maksiat. Jangan engkau bikin kata berpuasa, berbuat maksiat dan berkata yang sia-sia, maka lebih baik diisi dengan tidur saja. Lihat dari sudut dan kita mencontoh kita semua dengan melakukan banyak kebaikan seperti bersedekah, karena di bulan puasa ini kita bersedekah akan dilipatkan pahala. Selanjutnya membaca Al-Quran, karena di bulan suci Ramadan ini adalah ditemukannya Al-Quran atau bisa disebut Yaumul Quran, yaitu membaca perbanyak Al-Quran.
Selanjutnya itu banyaklah berzikir dan i'tikaf di bulan Ramadan. Manfaatkan waktumu bulan berkah ini dengan berbagai macam kebaikan yang jauh, berbagai macam. Semoga Allah memberikan petunjuk, ketakwaan, kemampuan untuk menjauhi yang larang dan diberikan rasa kecukupan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah punktum yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi mendapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya mohon maaf atas ucapan dan tindakan yang tidak mengenakan bagi para pendengar. Pohon rindang di balik papan, tempat berteduh di kala dahaga. Hidup sabar tiap ujian, hikmah Tuhan akan terbuka. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.